Hello everybody, how are you today? I'm fine, thank you. Berbeda dengan kasus sebelumnya, yang kali ini gue punya tokoh utama yaitu Isabella Guzman yang sedang viral karena senyum manisnya sampai-sampai kita terpikat. Padahal kasusnya sudah cukup terbilang sangat lama, anjay. Maaf, kata anjay sudah dilarang. Oke, maaf Google. Seperti apa ceritanya? Sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Oke, meluncur. Isabella Guzman adalah pelaku pembunuhan di tahun 2013 silam. Sosok yang menjadi korban adalah ibu kandungnya sendiri. Isabella Guzman dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin asal Colorado, Amerika Serikat. Kala itu pembunuhan yang dilakukan menjadi headline berbagai media di Amerika serta dunia. Bagaimana tidak? Ibunya menerima 151 tusukan di wajah dan di leher. Meski begitu, Isabella Guzman dinyatakan tidak bersalah sehingga dirinya tidak dipenjara. Dan hal ini lantaran ada gangguan kelainan yang dialami Isabella Guzman. Diberitakan sebelumnya, seorang gadis remaja Colorado menghadapi dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Dituduh menikam ibunya 79 kali di wajah dan di leher yang dilakukan di kamar mandi rumah mereka. Isabella Guzman, gadis kelahiran tahun 1995 asal Colorado, Amerika Serikat ini yang menghabisi nyawa ibunya dan menikam wajah dan leher ibunya sebanyak 151 kali, ditahan tanpa ikatan di penjara Kabupaten Arapahoe pada tanggal 28 Agustus yang menusuk kematian ibunya, Yoon Min Hoe. Isabella Guzman, gadis yang membunuh ibunya dengan menikam sebanyak 151 kali di Colorado, Amerika Serikat pada tahun 2013. Ya, Isabella disebut sebagai salah satu sosok perempuan berdarah dingin di dunia. Meskipun faktanya dia punya gangguan kejiwaan karena orang tuanya bercerai sewaktu dia masih kecil. Sebelum pembunuhan sadis itu terjadi, Isabella dan ibunya Yoon Min Hoe diketahui kerap bertengkar, terutama semenjak ibunya menikah lagi dengan pria yang bernama Ryan Hoe. Ayah tiri remaja itu, Ryan Hoe, mengatakan kepada pihak berwenang bahwa Guzman dan ibunya sering bertengkar. Sehari sebelum menikam ibunya, Isabella sempat mengirimkan surat email kepada ibunya yang isinya, "Kau akan menebusnya." Ketika menerima surat itu, ibunya sempat menelpon kepolisian dan meminta datang ke rumahnya. Polisi pun datang memenuhi permintaan ibunya. Keesokan harinya, Isabella melancarkan aksinya di rumah ibunya di blok 2600 Jalan South 5. Hoe mengatakan kepada polisi bahwa istri mereka menunjukkan kepadanya sebuah email yang diduga dikirimkan Guzman padanya pada pagi hari pembunuhan itu yang berisi kata-kata, "Anda akan membayarnya." Tulis pernyataan tertulis itu. Email itu mendorong Yoon Min Hoe untuk melepon polisi hari itu juga dan meminta mereka untuk datang ke rumahnya karena putrinya mengancam untuk melukainya menurut pernyataan tertulis, serta berbicara dengan Yoon Min Hoe dan Guzman. Petugas yang menanggapi memutuskan ada masalah keluarga yang sedang berlangsung di antara mereka dan tampaknya sudah diselesaikan. Pernyataan di dokumen pengadilan. Ryan Hoe memberitahu pihak berwenang bahwa setelah petugas pergi, Guzman pergi ke kamar tidurnya dan tetap saja di sana sepanjang malam sementara ibunya kembali bekerja. Ketika Yoon Min Hoe tiba di rumah sekitar 9.30 malam, Ryan Hoe berkata dia naik ke atas untuk mandi. Hoe mengatakan kepada polisi bahwa dia kemudian mendengar suara dentuman dari lantai atasnya dan istrinya memanggil namanya. Hoe mengatakan kepada pihak berwenang bahwa ketika dia mencoba membuka pintu kamar mandinya, Guzman mendorongnya dengan punggungnya agar tetap tertutup. Hoe mengatakan dia kemudian turun ke bawah, menelpon 911 dan mengatakan kepada petugas operator bahwa istrinya dan putrinya ada di dalam kamar mandi dan dia melihat darah mengalir dari bawah pintu kamar mandi tersebut.
Hoy juga memberitahu polisi bahwa ketika dia kembali ke atas, dia melihat Guzman berdiri di ambang pintu kamar mandi sambil memegang pisau. Hoy kemudian mengamati istrinya yang berbaring di lantai kamar mandi, berlumuran darah dengan tongkat baseball tergeletak di samping tubuhnya. Ketika polisi tiba di rumah, mereka menemukan tubuh telanjang Yoo Min Hoy tergeletak di lantai kamar mandi dengan banyak luka robek dan tusukan. Dia dinyatakan meninggal di tempat kejadian pada pukul 10 malam. Polisi menemukan jasad Yoo Min Hoy dalam keadaan mengenaskan di dalam kamar mandi di lantai 2 berselang berapa jam kemudian. Isabella Guzman diringkus dalam waktu 16 jam semenjak ditetapkan sebagai buronan. Ketika itu usianya masih 18 tahun dan kini dia sudah 25 tahun. Ketika disidang di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Isabella sempat tersenyum ke arah kamera wartawan yang menyorotinya. Pengadilan Colorado sendiri memvonis bahwa Isabella tidak bersalah. Dia malah dikirim ke rumah sakit pemerintah di Pueblo untuk menjalani perawatan kejiwaan, alih-alih dikirimkan ke penjara. Menurut keterangan dokter yang merawatnya, Dr. Richard Pons, Isabella didiagnosa mengalami paranoia schizophrenia, ya pokoknya itulah. Dia sering menatap ke ruang hampa, lalu bicara dengan seseorang yang tidak terlihat, dan dia tertawa sendiri, kata Dr. Richard. Apa itu paranoia schizophrenia? Penyakit tersebut adalah jenis yang paling umum dari schizophrenia. Schizophrenia. Orang yang menderita penyakit ini sering mengalami ketakutan, delusi, kepercayaan yang salah, dan biasanya diikuti oleh halusinasi, suara atau hal lain yang dianggap ada tetapi sebenarnya tidak ada. Penderita juga akan merasa bahwa ada seseorang yang akan mengikuti mereka. Sulit bagi orang lain untuk meyakinkan penderita bahwa dirinya tidak akan disakiti. Orang dengan kondisi ini akan banyak menghabisi waktu untuk berpikir tentang bagaimana melindungi diri mereka dari orang yang dianggap menyakitinya. Gejala dari orang yang menderita schizophrenia paranoida adalah menjadi teroris secara sosial, merasa tegang dan curiga, perasaan berlebihan terkait perlindungan terhadap dirinya, memiliki perasaan cemburu yang tidak realistis dan mendengar hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Biasanya orang yang schizophrenia paranoida memiliki sedikit masalah dengan memori, ketumpulan emosi dan konsentrasi dibandingkan dengan tipe skizofrenia yang lain. Skizofrenia paranoid bahkan bisa menjadi kondisi kronis jangka panjang atau seumur hidup yang akhirnya menyebabkan komplikasi, termasuk pikiran dan perilaku bunuh diri. Dan itulah kisah kelam dari seorang Isabella Guzman. Bagaimana pendapat kalian? Tolong komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video kali ini sampai habis. Gua rasa sudah cukup segini dulu untuk video kali ini. Dan jika kalian suka sama video ini, jangan lupa like, share, dan komen di kolom komentar. Bersama gue ini Paris, tetap di obrolan fiksi selanjutnya. See you next time and goodbye.